Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di video ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kami semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Salat merupakan komunikasi batin antara hamba dengan Allah. Apabila hubungan batin dengan Allah tidak terbangun maka bisa dikatakan salat kita menjadi kurang sempurna. Dikarenakan karena urusan duniawi yang masih melekat dalam diri kita, meskipun sedang mengerjakan ibadah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46 sudah jelas dikatakan bahwa orang yang khusyuk adalah orang yang senantiasa yakin akan pertemuannya dengan Allah yang Maha Segalanya. Sudah yakin bahwa kita semua akan kembali kepadanya. Apabila ayat tersebut dipahami dengan benar, maka insya Allah ketika kita mendirikan sholat kita akan senantiasa merasa, bahwa bisa jadi itu adalah sholat terakhir semasa hidup di dunia. Tetapi manusia selalu ingkar akan hal tersebut dan berpikir bahwa tak akan mungkin meninggal hari ini, karena umur masih muda. Dan tubuh pun masih terasa sehat. Sobat seiman yang dirahmati Allah, inilah yang terkadang menjadi salah satu penyebab sholat kita kurang khusyuk, padahal kalau kita menyadari mampu mengerjakan sholat dengan khusyuk. Dan sungguh-sungguh, kenikmatan yang tak ternilai, selain menjadikan kita sadar diri, akan keterbatasan sebagai manusia. Sholat yang khusyuk, sungguh membuat diri kita terhindar dari sifat takabur, riya dan penyakit hati. Sobatku, lalu bagaimana caranya supaya sholat kita bisa khusyuk? Sobatku seiman yang dirahmati Allah. Ada beberapa cara yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah membangun kesadaran batin. Membangun kesadaran batin adalah hal yang perlu dilakukan. Pertama, ketika kita hendak mengerjakan sholat dalam rukun sholat, kesadaran batin ini disebut dengan niat. Yang dimaksud niat adalah melepaskan pikiran dari segala macam ikatan nafsu akan duniawi. Jadi sebaiknya urusan duniawi apapun itu sementara kita abaikan sementara, terlebih dahulu untuk mendapatkan kehusyukan dalam sholat. Karena waktu untuk mengurus urusan duniawi sangatlah banyak, dibanding kita meluangkan waktu sebentar untuk urusan akhirat, oleh karena itu manfaatkan waktu sholat dengan khusyuk. Sholat itu dilakukan harus khusyuk, dan benar-benar memasrahkan diri kita kepada Allah Zat Penguasa alam semesta. Dan sebetulnya menumbuhkan niat batin hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat yakni antara 3-5 detik saja. Tetapi efeknya bisa cukup besar dan insya Allah mampu menambah kehusyukan kita ketika hendak mengerjakan sholat. Sobatku, lalu apa kalimatnya yang harus diucapkan? Supaya muncul sadar diri dan bisa khusyuk dalam sholat, hendaklah kita mengucapkan kalimat ini dalam hati, sebelum mengerjakan sholat. Ya Allah, inilah kesempatanku di dunia untuk berkomunikasi denganmu. Sebelum aku wafat, insya Allah dengan mengucapkan kalimat itu, pikiran kita semuanya bisa menjadi lebih tenang, timbul rasa bahagia karena mampu berkomunikasi dengan Allah dan akan tercipta khusyuk dalam diri kita. Saat akan mengerjakan sholat, setelah niat yang kedua adalah menghadirkan Allah dalam setiap nafas, dan ketika mulut kita membaca bacaan sholat, yang dilakukan oleh pikiran kita biasanya adalah masih teringat akan duniawi. Menghadirkan Allah dalam setiap nafas, dan di saat mulut kita membaca bacaan sholat, pikiran dan hati kita, dengan mengucapkan kalimat Allah secara terus-menerus. Bertujuan untuk membentengi pikiran kita supaya tidak kemana-mana, untuk sholat dan hanya terfokus pada Allah semata. Cara ini bisa dibilang cukup mustajab ketika ingin mendapatkan kehusyuan. Dalam sholat menyebut nama Allah secara terus-menerus, akan selalu teringat bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Allah bisa saja sewaktu-waktu dengan kuasanya, akan mencabut nyawa dalam raga. Mungkin ada dari kita semuanya yang masih kurang khusyuk dalam sholat. Bisa mencoba hal tersebut yakni mengingat Allah. Ketika mulut kita sedang membaca bacaan sholat, insya Allah bisa menambah kekhusyuan sholat. Kemudian wahai sobatku, yang ketiga, melakukan sholat kurang paham akan arti dari surah yang dibacanya, ini merupakan salah satu penyebab terbesar sholat kita kurang khusyuk, karena dengan kurang pahamnya makna dari setiap bacaan sholat yang kita baca. Pikiran kita akan dipenuhi dengan duniawi saja, yang tak akan pernah selesai. Untuk itu mari kita semuanya belajar memahami setiap makna dari bacaan sholat. Untuk itu sangatlah penting dan menjadi kunci utama untuk mendapatkan kekhusyukan sholat. Jika kita paham makna bacaan sholat maka tidak ada celah untuk memikirkan yang lain, melayang kemana-mana,
ketika mulut mengucapkan bacaan sholat pikiran kita akan disibukkan dengan makna dari bacaan tersebut. Yang ada hanyalah mengagumi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya makna dalam setiap bacaan sholat. Sobatku semuanya dimanapun berada, sampai saat ini hanya mengerjakan sholat tanpa mengetahui makna dari setiap bacaan sholat. Mulai sekarang cobalah kita memahami bacaan sholat. Sedikit demi sedikit, misalnya hari ini memahami makna bacaan sholat surah Al-Fatihah. Besok berikutnya memahami makna surah-surah pendek, berikutnya lagi memahami bacaan ruku i'tidal, sujud dan seterusnya. Insya Allah kita mau istiqomah ingin mendapatkan kehusyuan dalam sholat, tidak akan lama kita semuanya sudah bisa memahami makna dari setiap bacaan sholat, dan insya Allah kita akan menjadi lebih khusyuk lebih menikmati sholat. Dan bahkan bisa sampai menangis karena mengetahui makna bacaan sholat tersebut. Yang ternyata sangat luar biasa, sobatku beriman. Kemudian yang keempat, sering membaca atau mendengarkan lantunan surah-surah Al-Quran. Hal ini mungkin tidak kita sadari bahwasanya ketika membaca atau sekedar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan memahami maknanya akan membuat hati merasa sangat nyaman dan muncul ketentraman dalam hati. Oleh sebab itu sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun satu ayat, mendengarkan surah Al-Quran sambil meresapi makna dan maksud dari ayat tersebut. Paling tidak sehari sekali insya Allah akan membuat sholat kita menjadi sempurna. Kita semua tahu keindahan dari setiap kalimat dan makna yang terkandung dalam Al-Quran mampu menyentuh hati dan melahirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari rasa cinta inilah, kita berusaha sebaik mungkin untuk khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mengerjakan salat. Sobatku yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal yang perlu kita lakukan jika sholat kita belum sempurna. Semoga kita semuanya semakin khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat, dan jangan pernah kita meninggalkan sholat. Karena di akhirat kelak di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali dihisab adalah tentang sholat kita. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.